Langsung saja, materi pertama ini akan berisikan beberapa sub-bahasan. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai konsep produk. Yang kedua adalah konteks P3. Yang ketiga adalah signifikansi P3. Berikutnya P3 sebagai ilmu terapan. Berikutnya stakeholder P3. Dan terakhir, kaitan antara disiplin keilmuan teknik industri dan P3. Masing-masing konsep akan saya bahas satu persatu dan akan disajikan dalam video terpisah. Oke, langsung aja masuk ke topik bahasan yang pertama, yaitu konsep produk. Topik ini saya angkat karena penting sekali bagi kita yang hendak mempelajari perancangan dan pengembangan produk untuk mengenal apa itu produk. Saya khawatir antara satu orang dengan orang yang lainnya memiliki pengertian yang berbeda mengenai produk ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya pada Anda. Coba, misalkan saya membawa satu eksemplar buku sekitar 50 halaman dikeluarkan oleh Mirage. Apakah itu sebuah produk? Produk. Anda paling semuanya sepakat produk. Atau yang paling gampang aja dah. HP merek Xiaomi tipe tertentu, tipe XX gitu misalkan. Apakah ini sebuah produk? Semuanya pasti sepakat bilang ini produk. Pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau misalkan saya punya beras 5 kilo sudah dikemas dalam satu kemasan, apakah itu produk? Saya yakin sebagian besar dari Anda mengatakan, ya itu produk. Biasa saya lihat di supermarket dan di minimarket gitu kan. Beras dengan kemasan 5 kiloan atau 25 kilo atau 10 kilo dengan berbagai macam merek. Pertanyaannya misalkan seperti ini, kalau misalkan satu genggam beras, saya mau beli sama orang, Bu, saya mau beli satu genggam beras. Apakah satu genggam beras itu adalah produk? Nah, ini perlu kita pikirkan lebih lanjut. Oleh karena itu saya suka dengan definisi yang dikeluarkan oleh Peltz ini. Definisi Peltz ini sederhana sekali. Sebenarnya ada banyak definisi dari produk. Semuanya itu merujuk pada barang yang dilempar ke pasar. Barang yang dijual ke pasar. Rata-rata pengertiannya adalah item for exchange. Atau kemudian item to launch to the market, something like that. Tapi saya suka sekali dengan konsep produk dan definisi yang dikemukakan oleh Peltz ini. Peltz ini mengatakan bahwa produk adalah an independently priced item that provide value to a customer. Jadi ada kata-kata independently priced item. Ini yang perlu kita catat. Dan saya suka definisi ini karena kalau misalkan kita punya dua barang yang sama, jadi antara barang sama produk itu berbeda. Kalau kita punya barang yang sama, misalkan yang satu itu kita beli barang dua, ya, terus kemudian mereknya sama, warnanya sama, ukurannya sama, terus kemudian yang satu kita jual ke suatu perkampungan dengan harga misalkan 20.000 dan satu kelompok yang lain kita jual di supermarket dengan harga 100.000. Nah, dua kelompok ini kita bisa katakan merupakan produk yang berbeda. Meskipun barangnya sama. Jadi, coba dibedakan antara perspektif produksi dan perspektif produk ketika kita berbicara mengenai pemasaran. Ya. Bisa jadi ada sebuah produk
yang sebenarnya sama secara engineering, secara proses produksi. Akan tapi kemudian oleh pemasar diberikan label yang berbeda. Beberapa contohnya adalah mobil ya. Ada beberapa mobil yang sekitar beberapa waktu yang lalu di-launching oleh dua perusahaan yang mana menggunakan merek yang berbeda. Padahal mereka pada saat R&D, mereka melakukan R&D bersama, kolaboratif R&D. Jadi ini adalah pengertian produk yang paling penting. Saudara harus paham bahwa barang-barang yang tidak memiliki bandrol tertentu itu tidak bisa disebut produk. Seperti tadi, 1 genggam beras itu bukan produk. Tapi kalau kemudian beras sudah dikemas dalam kemasan 5 kilo, dalam kemasan 10 kilo, dan kemudian dikasih harga tertentu, maka itu disebut sebagai produk. Ya. Jadi saya harap ini bisa difahami. Yang kedua, di zaman saat ini, dan dari dulu sebenarnya, bahwa ada wilayah usaha yang lain, yaitu wilayah jasa. Di ranah jasa ini yang namanya produk, itu tentu berbeda. Produk adalah paket-paket layanan yang ditawarkan oleh seorang penyedia layanan kepada customer. Sebenarnya ini masih bisa diterapkan pengertian dari BELTS ini ya. Paket layanan yang dibanderol dengan harga tertentu yang memberikan value bagi customer. Kalau Anda tahu, paling gampang adalah paket data. Itu juga layanan. Dengan membeli paket itu, saudara bisa internetan. Sampai jatah misalkan 25 GB dengan jarak waktu tertentu. Sebenarnya barangnya kan sama di sana itu. Servernya sama, akan tapi mereka membagi-bagi dengan berbagai macam model seperti itu, sehingga kemudian Anda mendapatkan penawaran berbagai macam produk. Nah, di sini kemudian kelihatan bagusnya definisi dari BELTS, yaitu independently priced item. Ini saya harap Anda ingat betul, yaitu item yang memiliki nilai tambah buat customer, dan yang kedua, item ini diberi bandrol harga tertentu. Oke. Selanjutnya, selain kemudian pengertian, saya ingin memperkenalkan pada Anda konsep mengenai daur hidup produk. Ini juga butuh penjelasan. Kalau Anda lihat, mungkin Anda sudah biasa melihat gambar seperti ini di berbagai macam perkuliahan yang lain. Mungkin di perkuliahan sistem manufaktur dan perkuliahan yang lain, tapi saya mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda. Kalau Anda lihat, di dalam bagian ini ada dua kurva. Kurva yang pertama yaitu warna hijau, di sini adalah sales, dan kurva yang kedua adalah warna ungu, di mana di sini adalah profit. Yang paling banyak Anda temukan di dalam perkuliahan yang lain itu sebenarnya yang warna ungu ini. Apa bedanya Pak antara warna ungu sama warna hijau? Ya beda warna, bukan itu ya. Kalau Anda lihat di sini, pada tahap product development dan tahap introduction, nilai profit itu di bawah 0. Ini wajar sekali, Anda sudah paham itu. Akan tetapi, yang hijau ini kan aneh. Kenapa kok pada saat product development sama introduction, sales-nya sudah mulai ada? Ya. Nah, ini perlu Anda pahami bahwa di dunia saat ini seringkali ada produk-produk yang masih dalam taraf pengembangan tapi sudah dilempar ke pasar. Tidak selalu kemudian berbayar, bisa jadi kemudian untuk pilot testing aja. Ya. Jadi mencoba selera pasar, ngetes produk Anda, dan lain sebagainya. Jadi pada saat product development, yang paling banyak Anda pahami ini adalah game, versi betanya dirilis. Atau kemudian software, versi betanya dirilis gratis, agar mendapatkan feedback dari customer. Ini adalah contoh terjadinya sales di masa product development dan introduction. Kalau introduction sudah sangat wajar lah,
karena itu mulai memperkenalkan produk. Tapi pada saat product development, ini sudah mulai banyak dilakukan, karena paradigmanya mereka ingin membuka ruang untuk customer involvement. Kurva ini itu juga seringkali disamakan dengan kurva teknologi. Jadi kurva produk sama kurva teknologi itu mirip. Ada masa development, introduction, growth, mature, dan decline. Sama-sama memiliki fase-fase itu dan bentuknya mirip-mirip sama. Dan kedua-duanya kemudian disebut sebagai kurva S. Karena bentuknya seperti S kalau Anda putar 90 derajat ke kiri ya. Ini penting sekali. Kemudian yang berikutnya, saya perkenalkan kepada Anda adalah properti dari produk. Seperti bisa Anda lihat, produk itu punya banyak properti. Properti yang pertama itu adalah desainnya. Kita berbicara mengenai strukturnya seperti apa, bentuknya seperti apa, permukaannya pakai apa, apakah dicat, apakah di pelitur, apakah di chrome, apakah dilapisi karet, dan lain sebagainya. Terus kemudian metode untuk membuatnya seperti apa, material yang digunakan apa, ukurannya berapa besar, dan lain sebagainya. Ini adalah konsep produk dalam kategori desain. Yang kedua, properti produk yang berikutnya adalah properti internalnya, misalkan kekuatannya seberapa. Terus kemudian sifat-sifat manufacturingnya seperti apa. Ketahanannya terhadap resisten seperti apa. Durability-nya seperti apa. Manufacturing properties di sini dalam artian mudah tidak sih dia diproduksi. Apakah kemudian modular atau tidak, dan lain sebagainya. Berbiaya besar atau kecil. Itu adalah manufacturing properties. Terus berikutnya eksternal. Jadi properti produk yang bersifat eksternal itu adalah hal-hal yang sifatnya operasional. Terus kemudian karakteristik ergonomis dari suatu produk yang didesain tersebut. Estetikanya seperti apa. Apakah barangnya itu seimbang, apakah tidak seimbang, dan lain sebagainya. Terus kemudian apakah produknya itu legal, memenuhi peraturan pemerintah. Ini kan ada banyak UKM yang memproduksi makanan tapi tidak didaftarkan, misalkan tidak ada PIRT, tidak ada halal sertifikat, dan lain sebagainya. Economic property, ini berbicara mengenai harga dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah sistem. Sistem ini adalah kaitan dari produk itu dengan sistem yang lain. Misalkan kalau laptop, dia butuh energi. Dan mana energinya butuh listrik, AC, dari jaringan listrik rumah. Juga memerlukan ruang ketika digunakan. Apakah ditaruh di meja, ataukah membutuhkan cooler, dan lain sebagainya. Sehingga di sini contoh-contoh dari properti yang berubah sistem itu adalah kebutuhan ruang. Hampir semua barang tangible butuh ruang, kecuali barang non-tangible atau jasa. Terus kemudian keandalannya, berapa lama, beratnya seperti apa, bagaimana dia dirawatnya seperti apa, perawatannya mudah atau tidak. Ini contoh yang paling gampang adalah kulkas itu ya. Penampung air di bawahnya itu susah sekali nyepot-nyepotnya. Harusnya kan dibikin mudah. Atau bahkan nggak perlu cepat-cepat, tapi pakai keran saja. Operation, bagaimana penggunaannya, kualitas permukaan, warnanya, penampakannya seperti apa, penyimpanannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai properti dari suatu produk. Kalau kita bagi dari properti tadi, kita akan melihat yang pertama ada bentuk.
Pada bentuk ini kemudian muncul propertinya seperti apa, harganya seperti apa. Kalau di sini propertinya sudah campur ya, tidak lagi membicarakan yang kayak tadi dipisah-pisah. Ada properti desain, ada properti internal, eksternal, dan sistem. Kalau di sini sudah, pokoknya semuanya adalah properti. Terus kemudian fungsi, ini adalah bagian product design. Yang ditentukan itu adalah fungsinya apa. Oh, dia membawa orang, oh dia membawa barang, oh dia harganya berapa, kecepatannya berapa banyak yang bisa diangkut, kemudian tahanan udaranya seperti apa, keamanannya seperti apa. Sedangkan di wilayah ini adalah wilayah product planning. Di wilayah product planning ini adalah berbicara mengenai opportunity ya, kesempatan yang bisa ditangkap oleh perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, ada kebutuhan untuk transportasi, ada kebutuhan untuk rekreasi, ada kebutuhan untuk commuting. Commuting itu perjalanan dari rumah ke kantor untuk bekerja, perjalanan pendek antara untuk aktivitas keseharian itu commuting. Terus kemudian ada kebutuhan untuk melindungi diri dari cuaca, terutama kalau di sini pakai motor itu seringkali kena hujan di musim hujan, makanya butuh mobil dan lain sebagainya. Jadi berbagai macam masyarakat seperti ini adalah kebutuhan. Ini adalah wilayahnya product planning. Terus kemudian value-nya, apa sih value yang dicari oleh orang? Misalkan di sini produknya adalah mobil. Apakah yang dicari oleh orang itu adalah kesehatan? Karena kalau kemudian kita terlindungi dari cuaca yang buruk, kita bisa menjaga kesehatan. Ataukah bangga, self-esteem, seorang bawa mobil lebih bangga daripada seseorang yang tidak membawa mobil. Ataukah kemudian ada orang yang peduli dengan lingkungan, yang kemudian memilih membeli mobil listrik dan lain sebagainya. Jadi di wilayah product planning itu mencoba untuk mengdevelop ini, kemudian turunkan menjadi product design. Dan di sini wilayah kedua ini adalah tantangan bagi seorang desainer. Sedangkan dari Kotler, ini sangat terkenal, Kotler sebagai salah satu bapak marketing, itu memiliki konsep seperti ini, bahwa produk itu ada yang disebut sebagai product level. Di bawah ini adalah core product, di mana seringkali orang melihatnya itu adalah manfaat utama atau jasa utama dari produk itu. Terus kemudian keluar lagi itu adalah produk tangible-nya. Misalkan brandnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, gayanya seperti apa, fiturnya seperti apa. Jadi Anda perlu bedakan antara manfaat dan fitur ya. Terus kemudian kemasannya seperti apa. Nah, di tingkatan yang paling luar atau di level yang paling luar itu disebut sebagai augmented product. Augmented product ini adalah misalkan delivery-nya seperti apa, garansinya seperti apa, service pasca jualnya seperti apa, terus kemudian caranya menginstal seperti apa, apakah mudah, apakah susah, dan lain sebagainya. Sebenarnya tambah lagi keamanan ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah masih bagian dari konsep produk. Selain properti, terus kemudian level produk, ada lagi yang perlu saya perkenalkan, yaitu karakteristik produk. Ada karakteristik technical, ada karakteristik non-price, ada karakteristik price. Technical ini sebenarnya ini properti juga, ukuran, berat, bentuk, sumber energi, luaran energi, kecepatan, dan lain sebagainya, termasuk juga bau dan rasa. Sedangkan ini yang finansial, ini adalah biaya servis, ketersediaan part dan servis, running cost, dan lain sebagainya. Harga, list price, harga jual, harga neto,
dan lain sebagainya, discount, dan pengembalian, boleh enggak dikembalikan atau tidak, dan lain sebagainya ya. Jadi ini karakteristik produk ini mirip dengan properti. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Becker and Hart itu mengenai apa sih faktor yang membuat produk itu bisa bersaing di pasaran. Faktor yang menentukan produk itu bisa bersaing apa tidak. Yang pertama adalah bisa kerja apa enggak produknya itu, bekerja sesuai fungsinya apa enggak, seperti itu. Yang kedua keawetan. Berikutnya adalah harga. Terus kemudian pengirimannya mudah. Terus kemudian kecanggihannya, after sales service, keawetannya, mudah digunakan, aman digunakan, gampang perawatannya, ketersediaan spare part dan biayanya seperti apa. Bentuknya menarik, itu nomor 12. Ini coba Anda ingat betul-betul. Promosi, operator comfort, dan terakhir adalah desain. Jadi ini tidak selalu produk yang kelihatan menarik itu kemudian menang di pasar. Contohnya salah satunya adalah motor. Di Indonesia ini ada ATPM, pemegang merek gitu ya. Apa itu? Asosiasi, saya lupa nama kepanjangan ATPM. Tapi intinya adalah perusahaan di Indonesia yang berhak untuk memegang merek suatu kendaraan otomotif. Nah, yang pernah kejadian itu adalah Pulsar, yang merupakan salah satu motor andalan Bajaj dari India. Mencoba masuk ke pasar Indonesia, tapi kemudian kalah bersaing dengan pabrikan Jepang. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti jualan di Indonesia Pulsar itu. Gara-gara itu kemudian jaringan servisnya habis, kemudian jaringan suku cadangnya habis, sehingga harga barangnya drop di pasaran, tidak ada orang yang mau beli. Jadi di sini adalah nomor 11 dan kemudian nomor berapa ini? Ini nomor 6, nomor 11 itu betul-betul menjadikannya tidak kompetitif di pasaran. Saya bisa bicara ini karena motor saya adalah Pulsar. Sekarang ini harganya yang 200 cc atau 180 cc bisa cuma sekitar 4 juta, padahal itu motor sport. Ya. Dan terakhir saya menegaskan kembali dengan konsep ini dijelaskan dengan ilustrasi yang bagus sekali oleh Otto Tang dan Siring, bahwa competitiveness seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya itu tidaklah melulu karena harga, ya, akan tapi dia mengidentifikasi atau dia menteorikan bahwa selisih antara harga dengan value itulah yang kemudian menjadi incentive to buy atau dorongan orang untuk membeli. Jadi rumusnya seperti ini. Ini adalah ini B, ini A. Anda bisa lihat value dari B itu cuma segini, sedangkan harganya B rendah juga. Sedangkan value dari B itu cukup tinggi, harganya juga cukup tinggi. Yang terlihat incentive to buy-nya, jadi value dikurangi price, itu besaran yang B. Maka orang akan cenderung untuk memilih B daripada A. Jadi ini adalah resep yang penting yang perlu saudara tahu ya. Intinya memaksimalkan value, price-nya kalau bisa sih bersaing juga. Jadi itu tadi adalah subbab mengenai konsep produk. Kita akan berjumpa dalam subbab selanjutnya.